Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih dapat merasakan nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa pula selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur hatta ila siratikal mustaqim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang insya Allah berjudul meneladani sifat mulia sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, generasi terbaik dari umat Islam ini adalah pada masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa mereka lah terkumpul banyak keutamaan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Di antara keutamaan para sahabat yaitu mereka memiliki sifat-sifat mulia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi saling mengasihi di antara sesama mereka. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dari ayat yang mulia di atas dapat diambil pelajaran bahwa sifat-sifat mulia dari para sahabat Rasulullah SAW adalah yang pertama, tegas terhadap orang kafir. Yang kedua, berlemah lembut kepada orang beriman. Dan yang ketiga, banyak melakukan sholat. Yang pertama, tegas terhadap orang kafir. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat di atas, demikian sifat orang-orang yang beriman, mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi bersikap lemah lembut dan baik kepada orang-orang pilihan. Yang kedua, berlemah lembut kepada orang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mengasihi di antara sesama mereka, yaitu mereka saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi di antara mereka seperti satu tubuh. Mereka mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri mereka sendiri. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, banyak melakukan sholat. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, mereka disifati dengan banyak amal dan banyak mengerjakan sholat yang merupakan amal yang paling baik. Mereka merupakan manusia yang paling perhatian terhadap sholat dan paling menjaga sholat, karena mereka paham bahwa merupakan sebaik-baik amal. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat. Dan mereka juga memahami bahwa sholat itu merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW pun bersabda, amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan apabila sebaliknya, maka sungguh ia telah celaka dan merugi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa sifat mulia dari generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang dapat meneladani dan mewarisi sifat mulia mereka, maka
maka sungguh ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Akan tetapi barang siapa yang mencela dan merendahkan para sahabat, maka sungguh ia telah berada pada jurang kekufuran. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang membenci para sahabat, maka ia telah kafir berdasarkan ayat Al-Fat, surah Al-Fat ayat 29. Mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.